batin bisa banyak sekali. Apakah bisa didoakan sekaligus atau harus satu persatu, Romo? Baik, terima kasih Bu Yuliana atas pertanyaannya. Para sahabat yang terkasih, kalau mendengar penjelasan saya pada edisi 3 Minutes Way beberapa waktu yang lalu, luka batin itu berhubungan dengan satu peristiwa trauma yang kemudian diganti dengan pengalaman dikasihi Tuhan. Jadi kalau ada banyak pengalaman-pengalaman trauma dalam diri kita yang masuk dalam alam bawah sadar kita atau yang kita tenggelamkan ke alam bawah sadar kita, yang membentuk kita tanpa kita sadari karena ada di alam bawah sadar kita, maka pengalaman-pengalaman itu perlu dimunculkan dan dibuang, diganti dengan pengalaman dikasih Tuhan. Jadi semua pengalaman itu dengan cara satu persatu diangkat, dibuang, diingatkan lewat imajinasi iman, kemudian diganti dengan pengalaman dikasih Tuhan. Jadi dalam melakukan proses penyembuhan luka batin ini, kita perlu melakukannya satu persatu. Mengingat satu peristiwa, karena satu peristiwa itu menimbulkan satu dampak tertentu dalam diri kita. Kalau beberapa peristiwa yang mirip, eee, pasti ada akarnya, akarnya inilah yang kita cari. Misalkan kita kita pernah dipukul oleh bapak kita, berkali-kali misalkan, berkali-kali. Nah, dari berkali-kali itu tidak perlu membayangkan membayangkan keseluruhan peristiwa itu, tidak, tapi akarnya. Akarnya artinya mungkin satu peristiwa yang paling membekas atau satu peristiwa pertama yang begitu membekas dalam hati kita, itulah yang kemudian kita lakukan imajinasi iman. Nah, tetapi untuk setiap luka batin atau satu satu karakter atau satu dampak luka batin yang terjadi pada diri kita itu satu persatu harus kita doakan. Hanya untuk mencari akar inilah yang memang, saya mengatakan tidak mudah mencari akar. Kadang-kadang ini perlu proses, perlu counseling, kadang-kadang mudah, kadang-kadang cepat, tapi juga kadang-kadang lama untuk mencari akar. Karena akar ini, terjadi di masa lalu dan kita cenderung melupakan pengalaman trauma, pengalaman menyakitkan di masa lalu. Kita cenderung untuk tidak mengingat pengalaman masa lalu yang menyebabkan trauma. Tapi kita perlu mengingat pengalaman yang begitu membekas dan yang, mungkin pada awal-awal kita alami atau pada peristiwa pertama kita alami. Jadi itu jawaban saya.